A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbana sabri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya'lim, ya fatahu ya'lam, ya fatahu ya'lam. Yang terhormat Bapak Kadis juga selaku Dewan Juri, yang saya hormati Ibu dan Bapak Kabid, serta sahabat-sahabat di DKPPP yang saya muliakan dan saya banggakan. Puji kita panjatkan kehadirat Ilahi yang Maha Suci. Puja kita munajatkan kepada Allah yang Maha Kuasa. Syukur kita aturkan kepada Rabb yang Maha Ghafur, yang tidak pernah tidur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tidak terukur. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, maupun nikmat panjang umur, sehingga kita pada hari ini bisa bersama-sama hadir untuk mengikuti kegiatan membaca Ramadan, memberikan jalan kebajikan di bulan Ramadan yang batch ke-1 ya Pak Kadis. Ya. Semoga ada batch-batch selanjutnya di tahun-tahun mendatang dengan hadiah-hadiah yang lebih dahsyat. Selamat terima salam kita limpah curahkan kepada junjungan kita hadirnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan semoga sampai juga kepada kita yang senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya dan menjalankan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir insyaallah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Apa kabarnya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah hari ini? Mohon dijawab dengan alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Apa kabarnya DKPPP hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Semoga semangat ini mengawali aktivitas kita hari ini, dan semoga kita tetap terus melakukan kebaikan agar kita mendapatkan limpahan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah. Izin Pak Kadis, jujur saya berdiri di sini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menunaikan tugas yang diembankan oleh atasan. Maklum saya yang paling sepuh, jantan cocok botol, namun meskipun demikian, insya Allah saya akan menjalannya dengan senang hati, karena menurut hemat saya ini adalah momen yang tepat untuk berbagi. Ini adalah momen yang tepat untuk reminder to myself, mengingat diri, dan ini adalah momen yang tepat juga untuk recharging of my soul, mengecas jiwa. Dan semoga ini menjadi wasilah dan menjadi jalan bagi saya untuk mendapatkan kebaikan, keberkahan, dan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjadikan keberkahan di bulan suci Ramadan ini, insyaallah. Baik sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, kali ini saya akan mengetengahkan tema merawat terumbu karang. Relate ya dengan perikanan. Mungkin sahabat-sahabat semua ada yang bertanya, apa sih yang dimaksud dengan merawat terumbu karang? Oke, sebelum saya menjelaskan itu, mari kita simak dulu, kita bahas dulu tentang rezeki. Karena itu ada kaitannya. Apa yang dimaksud dengan rezeki? Ada yang tahu dari sahabat-sahabat semua? Apa itu rezeki? Rezeki adalah karunia, anugerah, dan manfaat yang diberikan oleh Allah kepada makhluknya. Jadi apa? Karunia
dan manfaat yang diberikan Allah kepada makhluknya. Apa itu? Rezeki itu diberikan oleh Allah kepada makhluknya tidak secara langsung, tapi di titik, di tempat yang telah Allah pilih. Lalu di mana rezeki Allah titipkan? Ini penting, unik dan menarik. Karena kalau kita tidak tahu tempat di mana Allah menitipkan rezeki kita, kita kan nggak tahu bagaimana cara mengambilnya. Betul nggak? Sepakat nggak? Jadi di mana Allah menitipkan rezeki kita? Oke, saya kasih ilustrasi contoh ya. Monyet makanannya pisang. Allah menitipkan rezeki monyet di pohon pisang. Jerapah makanannya pucuk daun. Allah menitipkan rezeki jerapah di pohon tinggi berdaun lebat. Ikan di laut makanannya alga, zooplankton, spons, hewan vertebrata kecil dan masih banyak lagi. Allah menitipkan rezeki ikan di laut di terumbu karang. Mereka dengan kecerdasannya yang Allah berikan menjaga dan merawat tempat di mana Allah menitipkan rezeki mereka. Monyet tidak akan merusak pohon pisang. Jerapah tidak akan merusak pohon tinggi berdaun lebat. Ikan di laut tidak mungkin merusak terumbu karang. Lalu setelah saya memberikan ilustrasi contoh di mana Allah menitipkan rezeki kita, di mana? Sahabat-sahabat ada yang tahu nggak? Di mana? Ayo di mana? Di mana Allah menitipkan rezeki kita? Di pekerjaan. Oke, di mana? Di bisnis. Oke, di anak. Oke, di mana lagi? Di kesehatan. Sip. Di mana lagi? Sejatinya Allah menitipkan rezeki kita di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain yang kita ciptakan. Lalu siapa orang lain yang harus kita muliakan dan kita bahagiakan itu? Semua orang yang kita temui. Dan Allah menitipkan rezeki yang dahsyat di orang-orang terdekat kita, orang-orang yang paling dekat dengan kita. Siapa itu? Siapa? Suami, istri, anak, orang tua, mertua. Kita biasa menyebutnya triangle miracle, segitiga keajaiban. Orang tua, suami, istri, mertua, di sisi ini anak. Jika kita sudah mampu melakukan dan melatih untuk menjaga, membuat kemuliaan dan kebahagiaan bagi orang-orang terdekat kita, insya Allah akan terwujud keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga akan tercipta power untuk menebar cinta kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Bukankah sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya? Seperti yang diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad, khairun nas anfa'uhum linnas. Dan juga seperti yang difirmankan Allah dalam Quran surat 13 Ar-Ra'd ayat 25-26, bahwa hubungan yang baik dengan orang akan melahirkan rezeki yang baik. Maka jalin
orang lain, maka rezeki akan ada. Lalu bagaimana caranya? Pertanyaannya, bagaimana cara kita memberikan kebahagiaan atau memuliakan orang-orang yang kita temui? Jika kita belum mampu memberikan kebahagiaan dan kemuliaan kepada orang yang kita temui, minimal kita tidak menyakiti, melukai hati mereka, tidak merendahkan mereka, tidak memaki mereka, tidak mencaci mereka, tidak menghina mereka, tidak memaki mereka, tidak, setidaknya justru sekedar menyinggung perasaannya, baik melalui lisan, tulisan, sikap, perilaku, tindakan kita. Jika kita analogikan hati manusia sebagai terumbu karang, bukankah kita harus menjaga dan merawatnya? Karena disitulah tempat Allah menitipkan rezeki kita. Perlu sahabat-sahabat tahu, jika terumbu karang rusak, menurut keilmuan butuh sedikitnya 70 tahun untuk memperbaharunya. Lalu bagaimana jika hati manusia yang rusak karena telah tersakiti atau telah terlukai? Jika pun butuh 70 tahun untuk menyembuhkan luka hatinya, untuk membasuh luka batinnya, masihkah kita diberikan kesempatan tambahan usia selama 70 tahun? Contoh, jika saya sekarang 50 tahun usianya, ditambah 70 tahun, berarti total usia saya 120 tahun. Mungkinkah kita diberikan usia selama 120 tahun? Sedangkan saat kita menyakiti atau melukai hati orang lain, Allah melaknat itu, dan kita akan kehilangan tempat di mana Allah menitipkan rezeki kita, dan kita akan kehilangan rezeki yang kita dambakan, kita harapkan. Nauzubillah summa nauzubillah. Mulai sekarang, yuk kita belajar untuk menjaga dan merawat terumbu karang kita dengan menjaga lisan kita, tulisan kita, sikap kita, perilaku kita, dan tindakan kita agar tidak menorehkan luka dan hati di hati orang-orang, dan sakit hati di hati orang-orang yang kita temui, agar kita dapat meraih rezeki yang berkah, berkelimpahan. Insyaallah. Barakallah fikum. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala khilaf, salah dan kekurangannya, dan itu adalah kealfaan dari saya sendiri, sedangkan seluruh kebenaran hanyalah milik Allah semata. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat menambah keberkahan dan kelimpahan bagi kehidupan sahabat-sahabat semuanya. Semoga ini menjadi awal untuk mengubah pandangan kita, untuk merapikan jalan hidup kita agar lebih terarah, sehingga kita dapat meraih rezeki yang berkah, berkelimpahan. Insyaallah. Saya Ani pamit undur diri. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.